Bang, gue kemarin lihat video katanya ormas yang menentuin puasa pakai hitung-hitungan kalender hisab itu bid'ah. Soalnya Nabi nyuruhnya lihat bulan pakai mata. Beneran sesat tuh. Wah, lo kena framing tuh. Justru di Al-Quran, Allah sendiri yang nyuruh kita pakai hisab. Matematika itu ilmu langit loh. Masa sih? Iya, beneran. Buat kalian yang lagi dengerin obrolan kita kali ini, santai dulu ya, tarik napas panjang, jangan gampang terbawa emosi cuma karena potongan video pendek di medsos. Bener banget. Soalnya video pendek tuh kadang sering banget malah lepas dari konteks aslinya kan? Nah, itu dia. Kalau kita mau jujur, masalah ini tuh butuh didudukkan perkaranya secara keilmuan, bukan cuma pakai urat. Setuju gue. Makanya, selamat datang di Podcast Dongeng. Tempat di mana kita membedah keresahan netizen, meluruskan benang kusut informasi, tentunya dengan ilmu dan kewarasan. Betul sekali. Hari ini kita patahkan stigma. Mengapa Muhammadiyah lebih percaya rumus astronomi ketimbang mata telanjang? Ini bukan soal sesat, ini soal peradaban. Wih, merinding gue dengernya. Soal peradabannya. Berarti buat kalian yang sering bingung tiap tahun kok awal puasa atau lebaran bisa beda-beda, tenang aja, kalian nggak sendirian. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas. Pasti, kita akan menelusuri argumennya pelan-pelan, mulai dari pemahaman teks agamanya sampai ke fakta sains astronomi modern. Oke, mari kita mulai penelusuran kita. Kalau gue lihat realita di lapangan ya, gue jujur cukup paham kenapa banyak kritikus atau sebagian masyarakat awam tuh gampang bingung dan nuduh sesat. Karena hadisnya terasa sangat jelas ya. Nah iya, mayoritas dari kita kan dari kecil diajarin hadis yang super populer itu, yang terjemahannya kurang lebih bilang, berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berlebaranlah karena melihat hilal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betul, di situ kata kerjanya kan jelas banget, melihat. Yang di kepala orang awam, ya melihat pakai mata telanjang alias ru'yat. Wajar dong kalau mereka protes, loh Nabi nyuruhnya lihat langit, kok ini asik coret-coret rumus hitungan kalender? Kesannya kayak sengaja ngelawan perintah Nabi gitu ya. Iya, kesannya nyari-nyari jalan sendiri, gimana tuh jelasinnya? Sangat wajar sih kalau ada kebingungan kayak gitu. Apalagi kalau pendekatan yang dipakai murni cuma baca teks terjemahan secara kaku. Tapi disinilah seninya menggali ilmu. Maksudnya Muhammadiyah nggak nolak hadis itu kan? Oh, sama sekali tidak. Muhammadiyah sama sekali tidak menolak apalagi membuang hadis tersebut. Tapi alih-alih membacanya secara tekstual, mereka menggunakan pendekatan yang merujuk langsung ke prinsip alam semesta di dalam Al-Quran. Bentar, di Al-Quran emang ada ngebahas rumus tata surya gitu? Ada dong. Kalau kita buka surat Ar-Rahman ayat 5, Allah berfirman, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Perhitungan? Ya. Dan kata perhitungan di situ, bahasa aslinya dalam Al-Quran adalah husban. Yang mana itu adalah akar kata dari hisab. Oh wow, tahan di situ. Berarti jauh sebelum orang-orang modern ribut soal kalender, Al-Quran udah eksplisit ngebocorin kalau pergerakan tata surya kita ini basisnya matematika. Tepat sekali. Ini bukan sekedar info numpang lewat, ini tuh sebuah dorongan intelektual dari Tuhan agar manusia menggunakan akalnya untuk menghitung. Supaya kita nggak cuma ngira-ngira ya. Betul. Coba perhatikan lagi surat Yunus ayat 5. Di situ ditegaskan kalau Tuhan menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan menetapkan orbitnya secara spesifik. Tujuannya apa coba? Apa tuh? Biar terang aja pas malam. Bukan cuma itu. Di ujung ayatnya dijawab agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi, memakai hisab, memakai matematika dan astronomi untuk menentukan waktu ibadah itu justru pengamalan perintah Al-Quran. Kita sedang membaca ayat-ayat semesta ya jatuhnya. Sangat betul. Gila, ini ngubah perspektif gue banget sih. Berarti dasar hisab itu justru dalil Al-Quran yang kuat banget, tapi logika gue langsung jalan nih. Gimana tuh? Kalau emang Al-Quran nyuruh pakai ilmu perhitungan, kenapa prakteknya di zaman Nabi Muhammad dulu, para sahabat tetap disuruh keluar rumah dan lihat bulan pakai mata? Pertanyaan yang sangat cerdas. Iya kan? Kenapa Nabi nggak bikin kelas matematika aja saat itu terus panggil ahli astronomi biar beres selamanya? Nah, disinilah pentingnya kita memahami apa yang namanya konteks sejarah. Atau dalam bahasa agamanya disebut asbabul wurud. Asbabul apa? Wurud. Iya, asbabul wurud. Gampangnya itu, kondisi atau sejarah di balik munculnya sebuah perintah. Ulama-ulama besar menjelaskan bahwa perintah melihat bulan itu diikat oleh sebuah ilat. Ilat?
Apaan tuh ilat? Ilat itu alasan logis atau sebab yang melatar belakangi lahirnya sebuah aturan. Oh, oke. Kayak dokter ngasih resep obat sakit kepala, ilatnya ya karena pasiennya sakit kepala gitu. Perumpamaan yang sangat pas. Kalau sakit kepalanya udah sembuh, ya obatnya nggak perlu diminum lagi kan? Bener juga. Terus, apa ilat atau alasan historisnya Nabi nyuruh lihat pakai mata saat itu? Alasannya justru dijelaskan langsung oleh Nabi dalam hadis lain. Beliau bilang begini, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Umat yang umi? Maksudnya umat yang belum jago baca tulis dan matematika gitu? Tepat. Coba kamu dan pendengar bayangkan kondisi masyarakat Arab di abad ke-7. Padang pasir belum ada sekolah formal ya? Betul, mereka belum punya tradisi sains yang rumit, belum ada observatorium, jadi cara apa yang paling valid dan gampang buat peradaban saat itu? Ya nyuruh orang keluar rumah, lihat langit langsung. Tepat, keluar rumah menjelang maghrib dan lihat ufuk barat dengan mata telanjang. Itu solusi syariah paling rasional untuk masyarakat yang masih ummi. Oh, jadi karena kondisi zaman ya, bukan harga mati. Tepat, sekarang kita udah punya teropong canggih, rumus satelit. Masa iya kita kembali ke cara manual? Ibarat lo mau ke Mekah, zaman Nabi naik unta. Sekarang lo milih naik pesawat. Bid'ah nggak naik pesawat? Enggak kan? Ya nggak lah, gempor kalau naik unta dari Jakarta. Nah, tujuannya kan tetap sama, beribadah haji dengan selamat. Begitu juga kalender, tujuannya memastikan siklus bulan baru memang sudah mulai. Masuk akal sih. Tokoh-tokoh ulama modern setuju nggak sama analogi pesawat ini? Sangat setuju. Bahkan ahli hadis yang punya latar belakang pemikiran salafi murni seperti Ahmad Muhammad Syakir justru menegaskan kalau pakai hisab di era sains modern ini, hukumnya malah jadi wajib. Wah, sampai dibilang wajib ya karena masyarakatnya udah berevolusi. Kita bukan umat yang umi lagi, kita udah bisa ngirim satelit. Betul, kita beralih dari sekedar melihat pakai kornea mata menjadi melihat dengan ilmu pengetahuan. Keren banget. Tapi nih ya, dari obrolan kita, gue mau sedikit nguji argumennya nih. Boleh, silakan. Kan kita sekarang punya mata yang udah di-upgrade pakai teleskop super canggih tuh. Kenapa metode pantau mata atau ru'yat ini harus ditinggalin sepenuhnya? Kenapa nggak digabung aja, dihitung letaknya, terus sorenya diteropong bareng-bareng? Sekilas, ide itu terdengar bijaksana ya, kompromi jalan tengah. Iya kan, biar semua pihak senang gitu. Sayangnya, dari sudut pandang sains astronomi murni, hal itu menyisakan celah kelemahan yang sangat fatal. Celah fatal gimana tuh? Mari kita bedah fakta-faktanya pelan-pelan. Kelemahan pertama, dengan ruqyat, umat Islam sedunia tidak akan pernah bisa membuat kalender administratif jangka panjang yang pasti. Nggak bisa bikin kalender. Maksudnya kita kan tiap tahun beli kalender cetak, ada tanggal merahnya tuh. Iya, ada, tapi pergantian bulan barunya hanya bisa dipastikan pada H-1. Kadang baru diumumkan setelah maghrib kan? Oh iya, bener juga. Suka nungguin pengumuman di TV habis Isya. Nah, coba bayangkan. Sebuah peradaban butuh menjadwalkan kalender pendidikan, merencanakan penerbangan puluhan ribu jamaah haji, sampai urusan cuti nasional. Kalau semuanya harus nunggu cuaca sore itu berawan atau enggak, sistemnya runtuh. Repot banget sih emang kalau urusan negara nungguin awan. Pakar astronomi dunia menyoroti ini sebagai ironi sejarah. Bangsa Sumeria saja, 6.000 tahun yang lalu, sudah punya kalender terstruktur berbulan-bulan sebelumnya loh. Waduh, bangsa Sumeria zaman batu aja udah bisa bikin jadwal kalender pasti. Masa peradaban modern abad 21 masih harus nungguin mendung. Kena mental sih gua dengernya. Itu baru kelemahan pertama soal administratif. Kelemahan ilmiah yang kedua berkaitan dengan keterbatasan jangkauan geografis bumi kita. Jangkauan geografis, gimana tuh maksudnya? Ruqyat itu secara hukum fisika optik hanya mampu menjangkau klaim ke arah barat maksimal 10 jam dari titik pertama kali hilal terlihat. 10 jam? Terus kalau di luar 10 jam itu gimana? Dulu kan sempat rame wacana ruqyat global. Kalau satu negara lihat hilal, seluruh dunia wajib ikut puasa besoknya. Iya, kedengarannya sih heroik banget ya biar umat sedunia kompak puasanya. Secara emosional iya, tapi secara keilmuan astronomi itu mustahil. Karena bumi ini berputar dan ada perbedaan zona waktu yang ekstrim. Emang se-ekstrem apa bedanya? Perasaan selisih waktu antar negara tuh paling cuma beda berapa jam aja. Kayak kita sama Jepang kan cuma beda 2 jam. Itu kalau negaranya dekat. Sejak ada garis tanggal internasional di sekitar Samudra Pasifik, misalnya di negara Kiribati. Kiribati?
Gimana tuh? Di Pasifik sana, selisih waktu antara zona bumi paling timur dan paling barat itu bisa sampai 26 jam loh. Buset, 26 jam. Lebih dari sehari dong. Nah, bayangkan skenario ini. Ada orang di Maroko berhasil melihat hilal sore hari menjelang maghrib. Kalau pakai sistem ru'yat global, saat itu juga seluruh dunia disuruh mulai puasa. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, pas orang Maroko lagi maghrib, orang di wilayah timur Indonesia bagian paling ujung mungkin udah masuk waktu subuh di hari yang sama. Atau malah udah masuk hari berikutnya. Oh iya, zona waktu mereka udah kelewatan jauh. Betul. Memaksakan satu titik pantauan mata buat ngikat seluruh dunia, itu sama aja menabrak realitas rotasi bumi. Nggak masuk akal secara sains. Gila, gue baru ngeh soal selisih 26 jam ini. Tunggu, kalau gitu gue jadi kepikiran daerah-daerah lintang ekstrim nih. Maksudnya daerah dekat kutub. Iya, kayak di Skandinavia atau lingkaran Arktik gitu kan. Pas musim panas, matahari bisa nggak tenggelam berhari-hari. Mereka nyari hilalnya gimana coba kalau matahari aja nongkrong terus di langit? Analisis tamu tajam banget. Itu persis jadi kelemahan monumental yang ketiga. Fenomena midnight sun atau siang yang berlangsung lebih dari 24 jam. Terus bulan sabitnya kelihatan nggak tuh? Secara harfiah nggak eksis buat pandangan mata normal di wilayah sana pada musim ekstrim. Kalau matahari nggak terbenam, gimana bisa lihat hilal paskah terbenamnya matahari? Wah, bener juga. Stok dong mereka. Kalau kita ngotot agama mensyaratkan ibadah cuma boleh dimulai kalau bulan terlihat mata, terus gimana nasib umat di lintang utara itu? Apa agama Islam nggak dirancang buat mereka? Ya pasti dirancang buat semua manusia dong. Agama universal kan? Tepat. Makanya hisab memberikan solusi elegan yang berlaku di koordinat bumi manapun tanpa merusak akal sehat. Semakin dibongkar rasanya makin banyak bolongnya ya kalau ngandelin metode pantau awan ini buat zaman sekarang. Belum selesai. Ada kelemahan keempat yang sangat krusial. Dan ini kejadian nyata yang bikin dilema luar biasa. Kejadian nyata? Kasus apaan tuh? Ini menyangkut perbedaan tanggal puasa Arafah. Kasus ini terekam jelas di tahun 2010 atau tahun 1431 Hijriah. Oke, tahun 2010. Gimana ceritanya? Prinsip dasar dulu ya. Kemungkinan bulan terlihat itu selalu merambat dari timur ke barat. Semakin ke barat posisinya, bulan akan semakin tinggi di langit saat senja. Masuk akal, soalnya rotasi bumi kan? Nah, pada hari Sabtu sore, tanggal 6 November 2010 waktu Mekah, secara hitungan hisab, sebenarnya bulan baru udah lahir, udah konjungsi. Tapi pas matahari terbenam, umurnya masih terlalu muda. Ketinggiannya berapa emang di ufuk? Baru sekitar setengah derajat di atas cakrawala Mekah. Setengah derajat mah nyaris nempel daratan dong, pasti ketutup debu atau polusi cahaya kota? Tepat. Secara optik manusia, itu mustahil dilihat. Karena nggak kelihatan di Mekah malam itu, mereka memutuskan bulan Zulkaidah digenapkan jadi 30 hari. Berarti tanggal 1 Zulhijjahnya di Mekah baru mulai hari Senin ya? Betul. Kalau 1 Zulhijjah hari Senin, otomatis pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang jatuh tiap tanggal 9 akan terjadi di hari Selasa pekan depannya. Oke, clear. Mekah wukuf hari Selasa. Terus masalahnya di mana? Mari kita terbang melintasi Samudra Atlantik menuju benua Amerika Selatan. Kita ambil contoh negara Chile. Chile, jauh banget dari Mekah. Iya. Di Sabtu sore yang sama secara universal, karena mereka ada jauh di barat Mekah, bulan punya waktu ekstra buat merambat naik. Oh, pas matahari terbenam di Chile, bulannya udah lebih tinggi dari setengah derajat. Bukan sekedar lebih tinggi. Tingginya udah hampir 10 derajat di atas ufuk. Wah, 10 derajat mah terang benderang dong bulan sabitnya. Sangat jelas terlihat oleh warga lokal sana. Berdasarkan pandangan mata murni mereka sendiri, Muslim di Chile yakin seyakin-yakinnya bahwa 1 Zulhijjah dimulai besoknya, yaitu hari Ahad. Beda dong mulainya. Chile mulai hari Ahad, Makkah mulai hari Senin. Selisih sehari ya. Benar. Dan karena orang Chile mulai hari Ahad, maka hitungan tanggal 9 Zulhijjah bagi mereka jatuh pada hari Senin. Tunggu. Gue langsung ngebayangin pusingnya orang Chile. Kan tanggal 9 itu waktunya puasa sunnah Arafah. Nah, kamu mulai melihat mimpi buruk logistik dan fikihnya kan? Serba salah dong mereka. Kalau mereka mau puasa Arafah hari Senin ngikutin kalender lokal mereka, masalahnya jamaah haji di Mekah belum wukuf hari Senin. Mekah kan wukufnya Selasa. Betul. Masa puasa Arafah, tapi di Arafahnya belum ada yang wukuf. Mereka ngalah nih.
Oke deh, puasanya ditunda jadi hari Selasa biar barengan sama orang yang lagi wukuf di Mekah. Tunggu. Kenapa? Bagi orang Chile, hari Selasa itu jatuhnya udah tanggal 10 Zulhijjah versi mereka dong. Tepat sekali. Dan tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha. Gila. Puasa di hari raya Idul Adha kan haram hukumnya. Merinding gue. Itulah dilemanya. Niatnya ngejar ibadah sunnah yang pahalanya besar, malah dihadapkan pada ancaman berbuat haram gara-gara sistem kalender yang acak-acakan. Parah sih. Pantesan aja nyatuin kalender global tuh mendesak banget. Ini udah urusan legalitas ibadah orang di belahan bumi lain. Makanya wajar aja dari bacaan gue, ulama zaman dulu kayak Imam As-Subki udah buka pintu buat nerima hisap ya. Pemahaman kamu presisi. Imam As-Subki itu pakar fikih terkemuka. Dia secara revolusioner bilang kalau kesaksian mata telanjang itu sifatnya probabilitas, bisa salah. Iya, namanya mata manusia, bisa kena fata morgana atau siluet awan kan? Betul. Sedangkan hisab astronomi yang matang itu sifatnya definitif dan absolut. Sahabat Nabi sendiri, Ibnu Umar, pernah praktekin hitungan matematika kalau cuaca lagi mendung. Nggak kaku harus nungguin bulan kelihatan fisik. Oke, sekarang kita sampai di titik di mana gue yakin kita dan kalian yang dengerin sepakat kalau hisab itu masuk akal banget, empiris dan dalilnya kuat. Setuju. Tapi pertanyaannya, hisab itu kan jenisnya banyak. Muhammadiyah itu pakai formula hisab yang kayak gimana sih? Tolong jelasin yang gampang aja ya, jangan pakai bahasa jurnal fisika. Tenang, kita buat sesederhana mungkin. Muhammadiyah itu pakai satu kriteria spesifik, namanya hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal. Oke, bedah satu-satu tuh kata-katanya. Pertama, hisab hakiki. Ini bukan hitungan tebak-tebakan rata-rata zaman dulu, tapi hitungan astronomi real-time yang presisi memetakan pergerakan langit. Pakai rumus modern ya. Terus wujudul hilal artinya apa? Artinya, hilal atau bulan baru dianggap wujud atau sah lahir kalau udah memenuhi 3 syarat mutlak. Bayangkan bumi, bulan, dan matahari ini lagi balapan lari di lintasan. Oke, gue bayangin pelari di garis lintasan. Syarat pertamanya apa? Harus sudah terjadi ijtimah atau konjungsi. Ibarat bumi, bulan, dan matahari ini sejajar satu garis lurus di tata surya. Seperti pelari yang udah ngumpul pas di satu garis start. Kalau udah sejajar di garis start, berarti putaran bulan yang lama udah resmi tamat ya? Tepat. Syarat kedua, momen ijtimah sejajar ini harus terjadi sebelum matahari terbenam sore itu. Masuk akal. Terus yang ketiga? Syarat ketiga, pada detik-detik saat piringan matahari tenggelam ke bawah ufuk barat, posisi bulan harus sudah berada di atas ufuk. Oh, jadi harus ada di atas cakrawala ya pas matahari hilang? Betul. Kalau 3 syarat ini udah terpenuhi, sekecil apapun ketinggian bulannya, entah cuma 0, sekian derajat, maka secara syariat dan sains, bulan baru udah resmi lahir. Mantap. Ini ibarat paket komplit, agama dapat dalilnya, sains dapat akurasinya. Nggak peduli sore itu lagi badai petir kek, atau polusi Jakarta lagi nutupin langit kek, asal hitungan rumusnya bulan udah di atas garis start, besoknya sah puasa. Tanpa ragu sedikit pun. Dan itulah titik buta yang sering nggak disadari orang yang nolak hisab. Titik buta gimana maksudnya? Coba kita refleksikan rutinitas kita pas lagi puasa. Pas masuk waktu maghrib, apakah kita semua lari keluar rumah buat ngecek matahari udah tenggelam atau belum buat buka puasa? Ya enggak lah, kita tinggal lihat jadwal di aplikasi HP atau kalender di tembok, terus dengerin azan deh. Nah, kita percaya 100% sama hasil hisab pergerakan matahari untuk membatalkan puasa kita tiap hari. Lantas kenapa pas mau nentuin awal puasa di hari pertama, mendadak kita maksa harus lihat ke langit secara fisik? Wah, bener juga. Skakmat sih itu. Padahal dua-duanya urusan ibadah yang butuh pergerakan tata surya kan? Muhammadiyah pakai hisab justru karena ingin memadukan dalil Al-Quran dan kemajuan sains. Tujuannya besar, biar kalender Islam sedunia bisa bersatu kayak kalender Masehi. Sangat presisi. Kesimpulan yang luar biasa. Masuk akal banget. Pantesan mereka berani mutusin tanggal puasa jauh-jauh hari. Keputusan itu bukan buat gagah-gagahan ngelawan arus kan, tapi ada fondasi fisika yang diuji lintas zaman. Tepat. Ini benar-benar buka wawasan buat kalian yang dengerin sampai akhir. Biar kita mulai biasakan diri, nggak gampang kasih stempel bid'ah ke sesuatu yang kita belum paham kerangka logikanya. Betul sekali. Dan sebagai renungan penutup buat kalian semua, coba bayangkan, alam semesta ini bergerak dengan matematika Tuhan yang sangat rapi. Apakah mungkin kita membangun peradaban Islam yang maju,
Jika untuk menentukan tanggal saja, kita masih harus bergantung pada cuaca berawan di ufuk barat. Boom, dalam banget tuh pertanyaannya. Mungkin bersatu dalam sistem kalender yang baku adalah langkah pertama kita untuk bersatu dalam hal-hal besar lainnya. Jangan lupa, peradaban Islam di masa lalu melahirkan raksasa intelektual karena mereka tidak takut pada matematika. Benar banget, share kisah pencerahan ini. Biar nggak ada lagi yang gampang teriak bid'ah cuma karena beda metode. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe podcast Dongeng biar terus dapat nutrisi otak kayak gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Dongeng Pencerahan kita selanjutnya.